Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang baru melakukan IPO yang memproduksi berbagai jenis bor. Ya, bor itu kegunaannya bisa dibilang untuk mengencangkan beberapa kerangka bangunan gitulah ya teman-teman ya. Yakni adalah Mitra Angkasa Sejahtera Tbk dengan kode emiten BAUT, atau langsung kita sebut saja BAUT sesuai dengan bagian bisnis yang mereka jalankan, yakni menjadi produsen daripada mur dan baut. Ya, baru saja melakukan IPO pada tanggal 28 Januari 2022 dan langsung arah sampai 35%. Tetapi perjalanan IPO mereka sebenarnya kalau kita lihat di sini ada jatuh bangun ya. Jadi pertama memang arah, lalu setelah itu jatuh, lalu setelah itu naik lagi sampai pada penutupan hari ini mereka bisa naik sampai 35% ya. Kita akan sama-sama berkenalan dengan perusahaan yang satu ini. Menjadi penyedia lebih dari 60.000 jenis bor dan baut. Tentu saja bisnis yang mereka tekuni ini berhubungan erat dengan pembangunan ya. Kemungkinan kalau kita lihat dari keuangannya sih kemungkinan terdampak oleh pandemi ya, karena penyerapan konsumsi daripada bor dan baut itu terpengaruh dengan pembangunan yang ada di negeri ini ya, dan juga di seluruh dunia itu selalu ada akibatnya kalau misalnya ada krisis ekonomi teman-teman ya. Dan setahun ini sepertinya akan memulihkan keadaan keuangan daripada baut ini ya. Nanti kita akan lihat sama-sama fundamentalnya di dalam RTI bisnis ya. Sebelum itu mari kita lihat sejarah singkat daripada baut ini ya. Jadi, mereka memberikan solusi kebutuhan mur dan baut dari berbagai merek yang berkualitas untuk keperluan berbagai industri ya. Mereka juga prinsipal supaya merek patah di Indonesia. Tahun 2016 mereka meluncurkan bisnis model waralaba pertama di Indonesia untuk penjualan mur dan baut, yaitu LG Steel. Mantap ya. Dengan sistem seperti ini, maka akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tercipta gitulah ya. Karena ini adalah bentuk kerjasama antara perusahaan dengan UMKM teman-teman ya. Jadi sistem yang seperti ini memang harus diperbanyak karena memang ibaratnya dapat berbagi keuntungan dengan banyak orang ya, sehingga semuanya dapat makmur dan saling bahu membahu dalam membangun bisnis bersama teman-teman ya. Saat ini waralabanya telah hadir di lebih dari 20 kota di seluruh Indonesia. Setelah itu pada tahun 2020 mereka memulai ekspansi bisnis untuk memenuhi kebutuhan mur dan baut di sektor industrial. Ya, itulah profil perusahaan mereka. Oke, ada beberapa mereknya dapat dilihat di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang bekerja di bidang bangunan mungkin kenal dengan beberapa merek ini ya. Kalau saya sendiri sih saya kurang kenal karena saya nggak berkecimpung di bidang pembangunan teman-teman ya. Saya berkecimpung di bidang gigi palsu, jadi saya lebih tahu tentang merek gigi palsu. Oke, jadi gitu aja. Lalu ini outlet mereka ya. Pada tahun 2025 menargetkan 60 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini lokasinya teman-teman ya. Mungkin kurang kelihatan jadi saya akan perbesar. Jadi begini ya. Kebanyakan sih ada di Pulau Jawa. Oke, begitulah teman-teman tentang baut. Dan sekarang kita akan melihat fundamental daripada perusahaan yang satu ini yang memiliki bahan baku besi sih, karena pembuatan baut dan mur itu memakai besi ya. Besi itu termasuk bahan baku yang kebanyakan mungkin diimpor ya, karena persaingan industri baja besi itu memang cukup masih berat, kayak berat daripada barangnya juga lah ya. Karena kemarin-kemarin sempat impor daripada luar negeri itu kuat banget sehingga pasar domestik cukup tertekan ya. Tapi ada perbaikan kok sekarang dari para pemerintah. Semoga dapat terus terjaga ya, karena saya dengar kemarin ada tanda-tanda impor daripada luar negeri besi udah mulai naik nih. Jadi itu bukan kabar yang
baik untuk pasar domestik. Sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada baut ini ya, dengan komposisi pemegang saham masyarakat sebesar 30%. Lalu sisanya ada NA Fastener. Coba kita lihat NA Fastener DRT. Lalu kita masuk ke bidang news, bukan berita ya. Perdana melantai, debut perdana, pendatang baru. Habis itu alokasi untuk ekspansi, dana publik sebesar 145 miliar, bonus waran, rencana bisnis, IPO. Ini kebanyakan berita tentang IPO sih. Lalu PT FAS bersama Investama. PT FAS bersama Investama. Oke, IPO penuhi target. BBHI, SA3 dan lain-lainnya. Oke, jadi yang mana-mana aja sih. Lalu kita lihat fundamentalnya. Memang biasanya saham yang baru IPO itu pencatatannya di sini agak kacau sih dari RT Business. Jadi kita lihat yang di bawahnya aja. Dengan operating profit 1,6 M dan net profitnya 454 juta ya. Kalau kita lihat net profitnya berbanding dengan market cap-nya jauh banget sih. Udah mencapai sekitar 1000 kali lipat ya. Jadi mungkin PER-nya itu sekitar kalau kita hitung sih 1000 kali teman-teman ya. Jadi udah mahal banget. Dengan PBV-nya pun kalau kita lihat dari equity berbanding market cap-nya udah 65 kali lipat. Jadi PBV-nya udah 65 kali. Jadi udah mahal banget. Dengan profitability-nya operating profit margin 1% doang, net profit margin-nya 0%. Memang cukup berat bagi saham yang bergerak di sektor pembangunan ya, karena masih terdampak oleh pandemi. Dengan cash ratio 1%, quick ratio-nya 41%, current ratio-nya cuma 81% dan belum pernah membagikan dividen. Keuangannya juga kurang bagus sih. Dengan turnover hari ini 135 miliar. Cukup liquid, tapi fundamentalnya juga tidak sama dengan turnovernya ya, cukup mengecewakan. Jadi untuk baut ini saya akan skip dulu ya, karena kurang menarik dalam sisi fundamental. Demikian tentang baut, perusahaan pencipta produsen daripada baut dan mur yang fundamentalnya cukup terdampak pandemi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.